Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer, Bapak Rashidan, kami dari kelompok 6 kelas non-reguler Banjarbaru A yang beranggotakan Dikri Wahyudi, Muhammad Nasrullah, Selvia Anggraini, dan Nazila Az-Zahra. Kami akan mempresentasikan materi tentang set instruksi dan sistem perangkat lunak. Materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Nasrullah. Set instruksi, mode pengalamatan pada komputer, dan format instruksi. Mode pengalamatan adalah bagaimana cara menunjukkan dan mengalamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operan akan diambil. Tujuannya untuk mempengaruhi arsitektur komputer ketika memilih mode pengalamatan. Adapun mode pengalamatan meliputi teknik 1. Immediate addressing adalah pengalamatan yang tidak membutuhkan alamat memori atau register perantara. Yang kedua, direct addressing adalah mengambil alamat efektif dari suatu data dan mengakses data dengan menggunakan register. Yang ketiga, indirect addressing adalah penggunaan alamat yang menentukan lokasi penyimpanan data dan alamat tersebut berisi sebuah alamat langsung atau alamat tidak langsung. Yang keempat, register addressing merupakan sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan tinggi. Metode pengalamatan register ini mirip dengan mode pengalamatan langsung. Yang kelima, register indirect addressing adalah mengakses suatu data yang banyak dengan mengambil alamat efektif dari data tersebut. Yang keenam, displacement addressing adalah menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalamatan register tidak langsung. Yang ketujuh, stack addressing adalah array lokasi linear push down list in first out. Stack merupakan blok lokasi yang terbaik. Selanjutnya, bentuk instruksi. Format instruksi 3 alamat, mempunyai bentuk umum seperti opcode, AH, AO1, dan AO2, terdiri dari satu alamat hasil dan 2 alamat operan. Bentuk-bentuk pada format ini tidak umum digunakan di dalam komputer, tetapi tidak dimungkinkan ada penggunaannya. Dalam pengoperasiannya banyak register sekaligus dan program lebih pendek. Selanjutnya, format instruksi 2 alamat, mempunyai bentuk umum opcode, AH, AO, terdiri dari satu alamat hasil merangkap operan. Bentuk-bentuk format ini masih digunakan di komputer sekarang untuk mengoperasikan lebih sedikit register. Yang ketiga, format instruksi 1 alamat, mempunyai bentuk umum opcode dan AO, terdiri dari satu alamat operan hasil disimpan di akumulator. Dengan bentuk-bentuk format ini masih digunakan di komputer zaman dahulu. Untuk mengoperasikan diperlukan satu register, tapi panjang program semakin bertambah. Yang keempat, format instruksi 0 alamat, mempunyai bentuk umum opcode, terdiri dari semua alamat operan implisit disimpan dalam bentuk stack. Operasi yang biasanya membutuhkan 2 operan akan mengambil isi stack. Untuk mengoperasikan pada beberapa instruksi khusus, stack push dan POP. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Nazila Az-Zahra. Materi ini tentang sistem perangkat lunak. Sistem perangkat lunak. Nama lain dari sistem perangkat lunak adalah software, merupakan program yang dijalankan pada komputer. Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer untuk manajemen, memproses, dan mengelola perangkat keras agar berjalan secara optimal. Kemudian, software terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang dipakai untuk mengendalikan pelaksanaan program-program komputer. Yang pertama yaitu user interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan
User interface ini diterapkan pada sistem operasi, aplikasi, website maupun blog. User interface ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada CLI atau Command Line Interface. CLI ini adalah user interface pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu baris perintah atau teks atau ketikan yang mengharuskan menulis perintah dari perangkat yang digunakan. Lalu jenis yang kedua ada GUI atau Graphical User Interface. Jenis ini menggunakan alat bantu visual atau grafik yang mencakup gambar dan icon yang tujuannya agar lebih user-friendly. Contohnya, Linux dengan distro Mandriva menggunakan desktop environment KDE dan juga sistem operasi Windows 7 Ultimate yang menggunakan GUI-nya sendiri. Selanjutnya, bagian dari sistem operasi yang kedua adalah manajemen aplikasi. Manajemen aplikasi ini terdiri dari dua macam, yaitu running program untuk mencari atau membuka suatu sistem yang berada pada Windows, baik itu berupa program, aplikasi, file, folder, dan lain-lain dengan sangat cepat. Running program pada sistem operasi Windows, pengertiannya itu adalah suatu tools pada Windows yang bertujuan untuk memanggil suatu program atau aplikasi dengan menggunakan perintah atau komen. Kemudian beberapa perintah pada run yaitu regedit untuk membuka registry editor yang berfungsi untuk melihat, membuat, atau memodifikasi registry dalam Windows. Yang kedua ada msconfig. Msconfig untuk membuka jendela sistem configuration yang berfungsi untuk konfigurasi Windows saat booting sampai login dan siap pakai. Yang ketiga ada gpedit.msc yaitu untuk melihat, membuat, dan memodifikasi grup polisi yang digunakan untuk mengelola beberapa pengaturan di dalam setiap pengguna dan lingkungan Windows, serta menyimpannya di dalam registry. Yang keempat ada cmd untuk membuka command prompt. Yang kelima ada computermanagement.msc untuk membuka tab komputer manajemen yang berisi informasi mengenai sistem komputer kita. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sylvia Anggraini. Lalu selanjutnya bagian dari sistem operasi ada aplikasi. Ini saya contohkan bagian dari aplikasi yaitu install software aplikasi. Software aplikasi banyak macamnya. Ini tergantung dari kebutuhan dan keinginan. Contohnya software yang banyak digunakan saat ini seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan Zoom. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menginstal Zoom. Itu yang pertama, kunjungi halaman download Zoom Meeting. Lalu yang kedua, ikuti saja cara download Zoom di laptop pada web tersebut dan tunggu hingga proses download selesai. Yang ketiga, setelah melakukan download Zoom Meeting di laptop, buka file yang baru saja di-download seperti gambar yang ada di atas. Lalu yang terakhir, proses install Zoom Meeting selesai. Jenis dari sistem operasi yang kedua ada managing file dan hardware. Managing file adalah file system atau manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. Cara memberi suatu file sistem ke dalam disk atau partisi dengan cara melakukan format. Di sini ada sasaran sistem file adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai. Yang kedua, menjamin data pada file adalah valid. Lalu yang ketiga adalah optimis kinerja. Ini manajemen file yaitu penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file. Yang kedua yaitu mekanisme pemakaian file secara bersama. Yang ketiga pada lingkungan sensitif dikehendaki informasi tersimpan aman dan rahasia. Lalu di sini kita masuk ke hardware. Apa itu hardware? Hardware atau perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, input device atau unit masukan. Contohnya seperti joystick, mouse, mic, touch tablet, handheld scanner, keyboard, dan flatball scanner. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Lalu yang kedua ada proses device atau unit pemrosesan. Contohnya di sini ada memory card, LAN card, prosesor, motherboard, casing, MO card, dan power supply. Lalu yang ketiga ada output device, yaitu contohnya speaker, proyektor, monitor, printer, dan plotter.
Lalu yang ketiga ada backing storage atau unit penyimpanan. Contohnya ada tablet, CD, hard disk, flash disk, dan CDR. Lalu yang terakhir ada peripheral atau unit tambahan. Contohnya ada modem ADSL, modem flash, webcam, VGA card, dan sound card, serta LAN card. Lalu di sini ada keamanan dari sistem operasi. Yang pertama yaitu keamanan pada software. Yang pertama, perangi peretasan seluler, seperti selalu memperbaharui perangkat lunak dan aplikasi, gunakan alat berbasis cloud, lelah dengan wifi publik, isi daya perangkat Anda di tempat terpercaya, waspadai apa yang Anda install. Lalu yang kedua, tingkatkan keamanan perangkat. Yang ketiga, gunakan pembayaran seluler dengan aman. Yang keempat, memiliki kendali total atas data. Lalu yang kedua ada keamanan untuk hardware. Yang pertama, memasang scaffold atau UPS, Universal Power Saving. Yang kedua, menggunakan sesuai prosedur. Yang ketiga, gunakan pembayaran seluler dengan aman. Yang keempat, memiliki kendali total atas data Anda. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dikri Wahyudi. Materi selanjutnya ada utilitas software. Perangkat lunak utilitas merupakan perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer ataupun sistem. Ada beberapa contoh program utilitas software sebagai berikut. Ada backup, ada pemulihan data, antivirus, dan kompresi data. Backup data yang ditunjukkan untuk membuat duplikat arsip untuk menghindari terjadinya kehilangan data bila perangkat penyimpanan tidak dapat berfungsi. Contoh utilitas backup yang cukup populer, Norton Backup dari Symantec dan Colorado Scheduler. Dan ada pemulihan data. Utilitas pemulihan data digunakan untuk mengembalikan data yang secara fisik telah rusak atau berubah. Data dapat dirusak oleh virus, perangkat lunak yang buruk, kegagalan perangkat keras, dan fluktuasi daya listrik yang terjadi ketika data sedang ditulis atau diubah. Yang ketiga ada antivirus. Perangkat lunak antivirus men-scan semua disk dan memori untuk mendeteksi kehadiran virus dan mengisolasi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang keempat ada kompresi data. Utilitas kompresi berfungsi untuk memperkecil ukuran sebuah dokumen sehingga dapat menghemat pemanfaatan ruang penyimpanan serta mempermudah pendistribusian. 4. Jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat lunak atau software, juga disingkat SW atau S atau W, adalah kumpulan data, program prosedur, instruksi, dan dokumentasi yang melakukan berbagai tugas yang telah ditentukan sebelumnya pada sistem komputer. Mereka memungkinkan penggunaan untuk berinteraksi dengan komputer. 1. Perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem membantu perangkat keras untuk berfungsi dan berinteraksi satu sama lain. Perangkat lunak sistem sangat penting dalam mengolah seluruh sistem komputer. Contoh perangkat lunak sistem yang umum, software database, dan sistem operasi. Yang pertama, software database. Software ini digunakan untuk membuat dan mengelola database. Ia juga dikenal sebagai sistem manajemen basis data atau DBMS. Mereka membantu pengorganisasian data. Beberapa contoh DBMS adalah Flipper, DBus, FileMaker, FogPro, MS Access, MySQL. Yang ketiga ada device drive. Device drive ini adalah jenis perangkat lunak yang mengontrol perangkat keras tertentu yang terpasang ke sistem perangkat keras yang membutuhkan driver untuk terhubung ke sistem termasuk display, kartu suara, printer, mouse, dan hard disk. Beberapa contoh driver perangkat adalah BIOS driver, display driver, motherboard drivers, dan lain-lain. Yang keempat ada sistem operasi. Ada berbagai sistem operasi seperti real-time, embedded, terdistribusi, multi-user, single-user, internet mobile. Penting untuk mempertimbangkan spesifikasi perangkat keras sebelum memilih sistem operasi seperti Android, iOS, Linux, dan lain-lain. 1. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas seperti melakukan penelitian online, merancang grafik, membuat log akun, atau bahkan bermain game. Ada beberapa contoh perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, perangkat lunak aplikasi. Ini ada beberapa contoh perangkat lunak aplikasi. Yang pertama, pengolah kata atau word processor.
Beberapa contoh pengolah kata adalah AbiWord, Apple iWork, Patch, Corel Word Perfect, dan lain-lain. Yang kedua ada perangkat lunak multimedia. Beberapa contoh software multimedia adalah Windows Media Player, Windows Movie Maker, Adobe Photoshop. Perangkat lunak juga dapat diklasifikasikan berdasar ketersediaan dan kemampuan berbagai. Yang pertama ada freeware. Perangkat lunak freeware, setiap pengguna dapat mengunduh dari internet dan menggunakannya tanpa membayar biaya apapun. Dan berikut contoh perangkat lunak dengan penggunaan biaya untuk distribusi. Contohnya Adobe Reader, Audacity, ImageBurn, dan lain-lain. Yang ketiga, shareware sendiri adalah perangkat lunak yang didistribusikan secara bebas kepada pengguna sebagai percobaan. Beberapa contoh shareware adalah Adobe Acrobat dan Getrix, dan lain-lain mungkin. Yang keempat ada open source. Beberapa contoh perangkat lunak sumber terbuka adalah Apache Web Server, koleksi compiler model, dan lain-lain. Yang kelima ada open source. Jenis aplikasi ini biasanya berbayar dan memiliki hak kekayaan intelek. Penggunaan sangat dibatasi dan biasanya kode sumber disimpan dan dirahasiakan. Baik, terima kasih untuk semua anggota kelompok 6 yang sudah berpartisipasi membawakan materi pada kesempatan kali ini. Demikian yang dapat kami sampaikan melalui presentasi ini. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih Bapak Rashidan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.